Silakan Pak Septi, Kak Eko. Oke, mungkin saya yang mewakilin ya, karena Pak Septi masih ada kegiatan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada siang hari ini yang membanggakan dalam kondisi sehat ini. Ya Pak, salam kenal Pak Mahmud Effendi. Salam kenal Pak Eko. Ya, yang saya hormati para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjarmasin, teman-teman rekan-rekan penyuluh se-Sumatera Selatan yang ikut dalam webinar ini, yang saya ucapkan terima kasih juga kepada penyuluh, koordinator penyuluh Ibu Triana Mareta yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mewakili dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjarmasin sedikit memberikan arahan bahwa kegiatan ini sangat positif karena pakan alami cacing tubifek ini merupakan kebutuhan yang utama dalam kegiatan pelaku usaha, khususnya dalam kegiatan perbenihan ikan. Jadi kegiatan perbenihan ikan tanpa ada cacing tubifek ini mungkin ada sedikit kendala nantinya, walaupun banyak penggantinya menggunakan artemia dan lain sebagainya, tapi ada nilai yang harus dikeluarkan lebih tinggi lagi. Nah, kita untuk sekarang ini, kesempatan ini untuk belajar bersama narasumber untuk melakukan kegiatan budidaya cacing tubifek. Karena terus terang Pak Muhammad Effendi, kami di sini kenal cacing ini kami masih mendapatkan dari Kota Palembang. Jadi di Banyuasin sendiri ini belum dapat produksi cacing tubifek secara massal yang dibutuhkan padahal sebenarnya pembenihan yang ada di Sumsel ini kebanyakan dari Banyuasin. Tapi cacing tubifeknya masih kita beli dari Palembang. Itu kalau nggak salah satu takarnya itu sekitar 15.000, itu harga normal. Kalau musim kemarau mungkin akan naik lagi. Mungkin pelaku-pelaku di sini lebih paham untuk kegiatan cacing ini. Sebenarnya kalau untuk limbah yang ada di kita ini sangat banyak, Pak. Sangat banyak, baik itu limbah tahu, limbah rumah tangga, limbah hewan. Mungkin disinilah kita selama ini kita tidak bisa memanfaatkannya. Mungkin dari pelatihan ini dapat kita mengetahui, dan kita setelah pelatihan ini outputnya kita akan mencoba, dan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin bisa menghasilkan cacing tubifek untuk paling tidak kegiatannya untuk dapat dipenuhi dalam kegiatan perbenihannya sendiri. Mungkin itu saja arahan kami kepada para pengikut dari webinar hari ini, bisa dapat mengikuti dengan baik, dan apabila ada pertanyaan nanti silakan diajukan. Mumpung ini ada pakarnya, ya kita tanya seluk-beluknya, apa kendalanya. Kalau memang sudah pernah dilakukan gagal, ini kita ceritakan sama Pak Effendi di sini. Mungkin itu saja pengantar dari kami dari Dinas Perikanan Banyuasin. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya Kak Eko. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Sebelum kita pemaparan materi, kita saksikan dulu video yang satu ini. Ya. Oke, jaringannya tidak stabil sepertinya. Saya stop share. Oke, jadi Bapak Mahmud Effendi ini adalah seorang penyuluh perikanan juga di Kabupaten Temanggung ya teman-teman. Sorry Kak, ini
beliau juga aktif ya, karena beliau juga sekaligus penulis ya teman-teman. Beliau ini udah penerbitnya bukan main-main ya, PT Gramedia ya, sudah bestseller banget ya. Saya juga punya bukunya ini Mas Mahmud ya, nih bukunya, saya punya bukunya Cacing Sutra ya. Udah lama ini, udah 3 tahun 4 tahun yang saya beli ini kalau nggak salah, tapi nggak ada tanda tangannya. Jadi beliau juga mendapatkan Satya apa namanya, Satya apa Mas Mahmud? Satya Lancana Wirakarya. Satya Lancana Wirakarya. Bukan main, penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Mari kita beri aplaus dulu Bapak-bapak ya. Silakan Mas Mahmud, pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Coba, saya share screen. Share screen dulu. Oke. Baik. Gimana? Terlihat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Marieta? Kiriana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada yang kami hormati, tadi Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten mana Triana? Banyuasin. Jadi benar saya. Jadi Pak Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin yang diwakili oleh Pak Eko, kelompok-kelompok binaan dari Bu Triana Mareta, ini ada berapa kelompok kayaknya ya? Perikanan Talang Kelapa Mas Mahmud. Luar biasa, ini luar biasa, ini suatu terobosan yang kreatif dan inovatif dari Bu Triana. Saya sampaikan salam sukses juga terhadap kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Banyuasin. Semoga kelompoknya semakin lama semakin sukses. Ya. Dan di bawah arahan Bu Triana Mareta serta teman-teman penyuluh di sana, perikanan di Banyuasin bisa semakin bergerak dan semakin mensejahterakan. Baik, saya lanjutkan dengan materi. Jadi ini pengenalan, saya adalah Mahmud Effendi ya. Ini kalau nanti butuh materi silahkan minta ke Bu Triana ya. Ini saya agak kurus ini. Nanti kalau ketemu saya jangan kaget Bapak Ibu sekalian. Ini foto tahun 96. Masih bobot 50 kilo, sekarang 2 kalinya. Baik, sekedar info bahwa saya sekarang adalah penyuluh perikanan ya di KKP, khususnya di Satmingkal Balai Penyuluhan Latihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal di Kabupaten Temanggung ya. Sebagai informasi, saya dulu pernah mengecam dan makan serta minum dari air yang ada di Sumatera Selatan. Nah, sejak tahun 96 saya sebetulnya ada di daerah Oki, Bapak Ibu sekalian. Daerah Oki di PT Tambak Vename, sejak Udang Windu, Rosris dan Vename, ini khususnya PT Wahyuni Mandira, jadi simpang penawar masuk ya. Itu saya terbiasa melewati Sungai Mesuji. Ya. Jadi sejak tahun 98 ya, itu saya di sana juga lanjut kemudian sampai 2010. Ya. Sampai 2010 saya ada di Oki. Ya. 2010 kemudian saya pindah ke Temanggung. Saya juga pernah menjadi dosen di sana. Alhamdulillah belakangan sejak tahun 2010 saya meneliti dan banyak mempraktekkan serta menulis buku seputar cacing sutra, lele organik, dan terakhir budidaya maggot. Mungkin pengenalannya, silahkan nanti kalau ingin lebih detail, karena ini waktunya cuma 1-2 jam. Alhamdulillah saya sudah ada 3 buku yang menulis tentang cacing sutra. Dan alhamdulillah buku yang pertama ini tahun 2014, ini adalah buku bestseller. Ini diterbitkan oleh penerbit yang ada di Jakarta, Penebar Swadaya ya. Dan alhamdulillah sekedar informasi, dulu ada Limusi Banyuasin atau saya agak lupa, itu CSR-nya Medco Oil milik Pak Arifin Panigoro, nggak salah ada ya itu ya. Medco Oil itu dulu salah satu CSR-nya datang ke Semarang mengundang kami untuk sharing seputar ini ya. Walaupun dulu banyak main-mainnya cuma sekitar 2-3 jam. Jadi asalnya membahas yang ini. Tetapi ini sebetulnya bukan sempurna.
Ada banyak pertanyaan, ada banyak revisi yang kemudian kami jelaskan di buku yang sekarang dipegang oleh Mbak Triana Mareta. Uni Triana Mareta, yakni buku panen cacing sutra setiap 6 hari. Ya, ini adalah update dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab di situ. Tapi di situ pun sebetulnya kurang fokus karena ada 3 metode budidaya. Nanti saya jelaskan. Di buku yang terakhir ini yang diterbit tahun 2017-18, ini bisnis sampingan untung jutaan dari peternak cacing sutra di pekarangan. Alhamdulillah sebetulnya buku-buku kami banyak menginspirasi, ya. Bahkan belakangan juga berganti nama ini yang di buku ini, ya, ini budidaya cacing sutra sistem apartemen. Nah, kami sudah 2014, 2015 sudah banyak mengembangkan ini. Bahasa kami adalah wadah bertingkat, diganti menjadi apartemen. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang mempraktikkan. Tapi ya, nanti saya kasih, karena judulnya di sini adalah kiat sukses budidaya cacing sutra. Saya kasih sesuatu yang simpel sebetulnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Eko juga sudah menyampaikan bahwa ternyata di sana itu banyak limbah-limbah tahu, ya, atau limbah-limbah pengolahan PMP, atau limbah-limbah pengolahan tekwan, atau limbah-limbah pengolahan kemplang. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, ya. Ini mohon maaf, biar lanjut tidak saya share videonya, ya, nanti bisa suatu saat semoga ada waktu. Sebetulnya cacing sutra ini banyak kita temui mungkin bagi para penangkap nih, mungkin para pembenih lele biasa menangkap cacing atau mencari cacing atau beli, itu ada di bawah limbah-limbah sampah rumah tangga, termasuk limbah-limbah dari, kalau ada yang terbagus yang sudah kita rekomendasikan juga adalah limbah dari olahan tahu. Ya, kalau ada pabrik tahu atau olahan tahu, silahkan cari 100-200 meter sekitar itu, alirkan limbahnya, maka insya Allah itu kita kasih sedikit benih cacing sutra banyak di sini. Nanti secara teknis saya sampaikan di belakang. Justru ini adalah yang terakhir sudah kami kembangkan dan kami praktekkan, yang dari pemanfaatan limbah ini yang murah harganya, ya kan, dan hasilnya lumayan. Dibanding, ya, memang kami sebelumnya di wadah nampan kami sosialisasikan wadah bertingkat dan sebagainya, tapi nanti saya sebutkan beberapa kekurangannya. Baik, karena memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi dari Pak Dinas, bahwa memang protein cacing sutra ini tidak bisa diganti. Dulu ada peneliti, ada seorang dosen dari Undip tahun 2010-an, 2011 itu dia mengganti cacing sutra untuk pakan koi, yaitu dengan menggunakan omega protein dicampur dengan sosis, dicampur dengan telur, di blender. Ternyata hasilnya juga tidak maksimal, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa? Karena memang ketika mengganti cacing sutra ini kan kalau hidup, kalau dia belum dimakan, semasa belum dimakan, dia masih hidup, kita berikan, tidak dimakan pun dia masih hidup, tidak mengotori dasar. Sementara kalau diganti dengan menggunakan sosis atau omega protein, selain harganya mahal, protein seliter terakhir beberapa tahun yang 45 sampai 50 ribu itu. Nah, sementara cacing sutra sebetulnya kalau kita budidayakan, ketika tangkap ini bayangkan proteinnya 57%, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi sekedar info juga, ya, jangan sampai menggunakan cacing sutra untuk indukan lele atau koi karena kadar protein lemaknya juga tinggi. Ya, kita ketahui kalau lemak terlalu tinggi, lumayan 13,3%, ini nggak cocok untuk indukan. Nanti membuat perutnya besar sehingga dia tidak produktif. Kalau bahasa di Jawa itu gabuk, jadi dia tidak subur. Ya, karena terisi lemak nanti kalau kebanyakan makan cacing untuk indukan. Jadi kalau memang cacing sutra ini lebih banyak digunakan untuk benih. Ya. Apakah itu lele, gurame, ikan hias, cupang dan sebagainya, dan beberapa jenis-jenis ikan lainnya. Begitu, ini sekedar pengetahuan. Baik, sekali lagi cacing sutra ini memang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Bisa pun, tapi membutuhkan jumlah yang banyak. Ya, misalkan kutir, ya, kutu air, dapnia, moina dan sebagainya. Jadi bisa sih digantikan, cuman kan akan butuh berapa banyak moina dan dapnia untuk mengganti cacing sutra. Dan bagaimana cara budidayanya pun. Nah, karena itulah kelebihan cacing sutra yang nutrisinya komplit. Sekali lagi, untuk ikan-ikan hias seperti cupang, ya, itu cacing sutra ini mempunyai sebuah pigmen namanya karotenoid. Karotenoid itu yang membuat agam warna.
Jadi pada beberapa ikan hias itu kalau ingin tajam salah satunya dengan memaksimalkan pemberian cacing sutra di awal-awal benihnya, awal-awal pertumbuhannya. Nah, jadi atau Bapak Ibu sekalian mungkin sudah lebih mengerti ikan cupang kalau kita biasakan beri dengan cacing sutra, wah itu sangat galak sekali ya dan warnanya sangat cerah ya. Jadi sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa cacing sutra ini memang kalau dalam posisi basah kandungan proteinnya 52% sampai 57%, nanti jangan khawatir kalau banyak bagaimana? Dia bisa dibikin di dalam freezer ya, dibentuk di dalam freezer, biar agak awet ya. Ya walaupun memang untuk ikan-ikan hias, karena kalau ikan-ikan seperti lele dan gurame cenderung senangnya dia bergerak, karena ketika cacing ini bergerak merangsang lele dan gurame itu untuk bisa memangsanya, ya, menarik perhatiannya. Tapi sekali lagi apabila berlebih bisa disimpan, ya, dan bisa dikeringkan. Dan ketika dikeringkan kandungan proteinnya pun tidak terlalu rendah. Jadi tetap paling bedanya sedikit karena mengalami pemanasan ya Pak. Tetap sekitar 50%. Itu tadi bicara tentang cacing sutra dari segi nutrisinya ya. Kemudian sekali lagi cacing sutra ini banyak digunakan untuk pakan alami ikan ya. Pemberian ikan konsumsi seperti ikan mas, ikan gurame, ikan lele, belut, sidat maupun ikan hias seperti cupang dan koi ya. Bahkan belakangan juga saya dulu sering komunikasi yakni bisa digunakan di fase-fase elver atau glass eel untuk budidaya sidat. Ya. Dan ini memang mau nggak mau sebaiknya hasil untuk sidat ya, dan untuk beberapa ikan hias lainnya itu memang hasil budidaya. Kenapa? Karena pakannya bisa kita kontrol, kemudian bakteri dan virus yang memungkinkan muncul dari alam itu bisa kita kontrol kalau budidaya. Karena pakannya bisa kita kontrol, lumpurnya bisa kita pilih lumpur yang baik. Karena untuk ikan sidat terutama, ini kalau misalkan sampai dia terkontaminasi oleh virus dan bakteri dari alam karena pengambilan cacing sutra dari alam, maka bisa menyebabkan benih atau biasanya di glass eel atau elver sidat ini dia bisa mengalami kematian massal akibat racun atau kuman yang dibawa oleh cacing sutra pertangkapan alam. Jadi sekian banyak fungsinya itu, karena itulah sekali lagi memang mau nggak mau, karena apalagi ini sudah mulai masuk musim hujan, di sana masih musim hujan belum, Bu Eta? Belum? Hujan Mas, musim hujan sudah. Apalagi sekarang sudah masuk musim hujan. Kalau hanya mengandalkan selokan-selokan yang biasanya banyak cacingnya tadi di musim hujan kena banjir habis. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian lebih memahami karenanya kalau sudah masuk musim hujan, nah, itu nanti harga cacing sutra bisa naik 2 kali lipat ya. Naik 2 kali lipat. Kalau boleh tahu harga cacing sutra terakhir berapa kita di sana, Bapak Ibu sekalian? Berapa? 15 sampai 25 ya? Benar enggak? Itu 1 gelas. Satu gelas. Satu canting kalau kami ngomongnya canting. Waduh. Beras. Ya, 1 gelas berarti 15. Kalau kita anggap seliternya isi 4 ya bisa 50-60 ribu ya. Ini potensinya luar biasa ini berarti. Itulah memang cacing sutra. Makanya saya bicara 2012, 2013, 2014 kita bicara cacing sutra itu memang sampai sekarang pun ini memang sangat diperlukan oleh para pembudidaya khususnya pembenih. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini sebetulnya pilihan budidayanya. Yang selama ini mungkin banyak, kami tahun 2014 tulis buku yang langsung boom ini. Ya. Jadi dengan menggunakan wadah nampan. Belakangan banyak yang kemudian di YouTube, saya juga meninggalkan percontohannya di Sekolah Tinggi Perikanan di Karet Bogor itu 2014-2015. Nah, ini sebetulnya. Tapi sekali lagi, ya ini saya akan bicara bukan hanya enaknya. Memang kalau yang wadah bertingkat atau nampan ini ya, ini bisa dikembangkan di daerah perkotaan yang lahannya sempit. Ya, tetapi kelemahannya memang pertama kalau nampan gampang tersumbat. Nah, makanya ada yang mensiasati atasnya bukan pakai pipa, nanti pakai talang, tapi kelemahannya tetap di daerah-daerah air yang turun ke bawah ini itu bisa nyumbat. Pertama itu. Kedua, masih membutuhkan listrik. Nah, kalau membutuhkan listrik ya biaya akan nambah nanti ya. Itu. Tapi ini sekali lagi cocok kalau untuk nampan ini digunakan untuk budidaya cacing sutra untuk pakan-pakan ikan hias kecil. Seperti gupi, koridoras, kemudian termasuk cupang.
Kenapa? Kalau di nampan ini manennya cukup 1 nampan, 2 nampan untuk sekali pakan, ini tidak mengganggu yang lain ya. Tetapi memang belakangan biaya nampan mahal ini. Saya 2014 dengan teman-teman itu nampan itu satunya cuma 3.500, 10.000 dapat 3. Karena ujuk-ujuk jadi rame nampan digunakan untuk cacing. Belakangan saya dengar yang kayak gini 15 sampai 20.000, bahkan di atas 20.000. Ini harga nampan memang mahal. Makanya dari kendala yang ada di nampan ini, di tahun 2014 akhir kita memodifikasi menjadi wadah bertingkat. Itu yang jadi cover di buku yang Bu Eta tadi beli tadi. Terima kasih Bu Eta. Berkenan membeli tulisan penyuluh. Ya dong. Jadi di sini seperti ini 2014-2015 kita sudah memodif ini. Saran kami sebetulnya kalau sekarang lagi banyak apartemen dan sebagainya, itu kalau bisa tetap pakai bahan yang murah. Yakni dia bisa menggunakan bambu-bambu atau kayu-kayu bekas ya, kemudian ini menggunakan plastik-plastik biasa, tinggal didobel di bawahnya dengan menggunakan bekas-bekas banner untuk tebal nggak apa-apa. Alirannya kiri ke kanan, ini kalau bisa dengan menggunakan sistem air terjun. Ini sistem air terjun. Memang belakangan karena mungkin beberapa tempat itu airnya sulit, memang bisa menggunakan pipa. Karena kalau dengan metode pipa bisa kita naikin, kita turunin airnya. Ini memang minta maaf kalau tidak praktek atau tidak bisa saya tampilkan mungkin kurang paham, tapi minimal paham ya. Jadi seperti ini konsepnya kalau nampan depan belakang, ini aliran airnya kalau menggunakan wadah bertingkat, sekarang diganti oleh sebuah balai di Sukabumi itu jadi sistem apartemen. Nah, gitu. Terus sebetulnya orang Dirjen Budidaya tahun 2017 juga sempat main ke tempat kita. Yakni ke kiri ke kanan begini. Nah, ke kiri kanan. Airnya lebih bagus ya. Gitu. Itu. Kemudian kalau menggunakan semen dalam semen nggak kita rekomendasikan karena mahal. Ya. Satu kotak ini terakhir cuman jadi 4x4 ke bawah, kemudian disedot lagi sama seperti nampan, itu habis sekitar 3 jutaan mahal. Maka yang terakhir kami sarankan adalah dengan budidaya cacing sutra menggunakan kolam tanah. Nah, ini tadi saya tanyakan kalau tadi Bapak dari Dinas, Pak Eko menyampaikan bisa ternyata ada beberapa limbah tahu ya. Jadi gini sekilas. Jadi ini kenapa yang saya tunjukkan gambar yang ini. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, limbah tahu itu biasanya, ya mungkin silakan sekali kalau mau belajar, ya, kita memang sering lihatnya ini setiap pengolahan tahunya ya, kan nggak lama beberapa waktu sesudah itu kan membuang airnya, kalau tempat kami namanya mayon, air limbahnya itu. Air limbahnya itu, ya itu kan biasanya juga masih mengandung saripati dari kacang kedelai, yang salah satu bahan menjadi tahu. Nah, air limbahnya itu biasanya dibuang begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya buangan itu kalau bisa ditampung di sebuah kotak. Saya pakai semen. Kotak itu digunakan mungkin yang lebih tinggi dari kolam tanah yang nanti bisa kita bikin. Konstruksinya gimana nanti di belakang saya sebutkan ya. Yakni dengan cara apa? Limbah air itu kita tampung di tampungan. Fungsinya itu apa? Biar airnya dingin dulu. Karena kita ketahui kalau tahu itu pembuatan tahu airnya kan agak hangat panas. Nah, kita buang, kita tampung di sebuah kolam tanah. Pertama airnya biar dingin, kedua biar kandungan cukanya kalau kadang terbawa cuka kadang kan ya, karena dia mengandung cuka, itu juga biar ngendap ke tanah pertama. Biarkan begitu saja. Kemudian di konstruksi itu dibikin konstruksi gini. Kalau pipa masuk itu di atas, ya kan, ya, atau di bawah silakan. Kemudian pipa yang disalurkan ke kolam-kolam tanah ini seperti ini, ya kan, yang ada pipanya ini agak tengah. Maksudnya apa? Jadi ketika biasanya kalau pembuat tahu itu pagi sama sore dia membuang limbahnya. Ketika pagi dia bikin, buang pertama tertampung di situ, kemudian sore dia bikin maka akan kedorong. Yang dingin pertama itu akan kedorong dan mengalir ke sini. Nah, biasanya kan selama ini kalau di tempat kami sih pagi dan sore. Jadi ini juga ketika air limbah itu mengalir ke sini dalam posisi sudah pabrik tahu itu membantu kita mengasih pakan kepada cacing.
Ya. Kolam tanah. Konstruksinya gimana? Dibikin zigzag. Ini bikin zigzag. Sebetulnya airnya di sini masuk ke sini. Nah, terus masuk ke sini. Maksudnya apa? Alirannya kan terlalu deras. Jadi ini adalah manipulasi biar air tidak terlalu deras. Nah, sama aja dengan kita kalau musim hujan begini, selokan kena air deras, maka dia akan mengalir habis nanti. Jadi ini dibikin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin secara global begitu. Ini saya nanti sampaikan bagaimana sebetulnya lumpurnya. Nah, ini banyak yang sekitar selama ini bagi nampan, wadah bertingkat dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah lama kita, dan ini dipraktikkan mulai dari nampan dan wadah bertingkat ya gini. Bahwa sudah banyak peneliti sejak tahun 84 bahwa cacing sutra itu yang muda, remaja, bahasa kita juvenil ya, itu ternyata dia membutuhkan kedalaman lumpur itu 0 sampai 2 cm. Ya. Yang biasanya nanti Bapak Ibu sekalian jangan kaget kalau pertama budidaya warnanya cenderung agak putih. Ada yang mengira oh itu cacing yang mati itu. Bukan, itu agak muda. Biasanya 1 minggu, 1 mingguan lah setelah tebar. Atau jadi itu biasanya muncul kok warna putih itu cacing muda. Dia makanya di awal agak banyak warna putih ya. Kemudian nanti ada fase berikutnya ya. Kalau masih muda dia butuh 22 cm lah lumpurnya. Tetapi kalau fase immature ya ini fase mulai mau menjadi induk dia butuh kedalaman 0 sampai 4 cm. Sekedar informasi bahwa yang bergerak sebetulnya cacing sutra itu yang biasanya kita lihat di atas itu bukan mulut dan kepalanya. Yang bergerak itu sebetulnya adalah merupakan ekornya. Kalau di sini mungkin ada lihat cacing sutra bergerak di atas itu bukan mulutnya, itu sebetulnya adalah ekornya dia bergerak-gerak untuk mencari nafas melalui lapisan-lapisan kulitnya. Sebetulnya kalau nanti juga ada lubang, itu jangan kaget. Karena kebiasaan cacing sutra itu naik turun justru. Sebagai informasi, panjang cacing sutra remaja itu kan bisa 3 sampai 5 cm. Nah, karena itu mau nggak mau lumpurnya ini apakah fungsi kita mengetahui ini, lumpur untuk budidaya cacing sutra mau kolam tanah, nampan, wadah bertingkat itu minimal harus di atas 5 cm. Karena kalau sampai dia kurang 5 cm padahal panjangnya kan cacing itu rata-rata cacing sutra panjangnya 3 sampai 5 cm ya. Kan Bapak Ibu sekalian kalau nggak percaya diukur. Nah, kebetulan dulu di 2014 kita juga mendampingi mahasiswa Undip yang penelitian seputar cacing sutra ini. Jadi di situ memang mereka mengukur ya, memang rata-rata begitu. Dan ini sejak lama memang sudah banyak yang meneliti cacing sutra ukurannya ya sekitar paling panjang 5 cm. Karena paling panjangnya 5 cm dan dia punya kebiasaan cari makan di dalam lumpur, pertama maka syarat budidaya cacing sutra pertama lumpurnya halus. Lumpur halus didapat dari apa? Dari diceser. Ini yang banyak yang salah. Sama ini budidaya cacing sutra, dia cuma memindahkan lumpur dari alam pindah ke tempat. Kalau di kolam tanah mungkin tidak masalah, tapi kalau di kolam wadah bertingkat atau nampan atau dikatakan sistem apartemen, maka mau nggak mau lumpurnya harus harus terlepas dari batu-batu dan kayu-kayu. Nah kalau kita cuma ngambil dari sawah atau dari kali atau dari bekas kolam, biasanya banyak kerikil-kerikil atau kayu-kayu. Nah ini kalau misalkan dibiarkan masuk ke wadah budidaya, nanti cacing sutra cenderung gerombol ke situ. Kedua, nanti perkembangan cacing sutra nggak terlalu merata. Jadi itu. Nah, jadi kalau sudah dewasa seperti ini, ya sudah memerah begini, sudah siap panen, cacing sutra sekali lagi hidup pada kedalaman 2 atau 4 cm. Nah, karena panjang 5 cm seperti ini, maka mau nggak mau, sekali lagi, lumpurnya itu minimal ketebalannya 5 sampai 6 cm. Mau pakai wadah apapun. Ya, prinsipnya ini. Selama ini banyak yang salah melihat wadah di nampannya yang tipis, yang lumpurnya cuma 2 cm. Awal kelihatan banyak, tapi ujung-ujungnya belakangan kok tiba-tiba hilang ya, karena lumpurnya kurang dari 5 cm. Banyak terjadi di YouTube itu tahun 2014, kita banyak share, ada salah satu tempat di Jogja, dia bikin 1000 nampan, tapi dari nampan yang tipis. Awalnya dia senang, banyak kok berikutnya hilang ya, maklum karena memang lumpurnya tipis. Itu hal-hal penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian begini, ini beberapa hal yang perlu diketahui, tapi ada hubungannya biar kita nanti tahu. Bahwa cacing sutra itu menghasilkan sebuah telur atau kokon bahasa sekarang ya. Kokon itu sebetulnya pelapis telur pada cacing sutra. Ya. Dan ini menetas
ada tubifek yang mempunyai usia sekitar 40-45 hari. Ya. Jadi ini isinya sekitar 5 ekoran, 5 teloran. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk itu 10-12 hari. Ini begini, di totalnya sebetulnya 50-57 hari. Tapi sebetulnya ini enggak kaku. Saya cuma ingin menjelaskan. Walaupun ini bahasa kami aja ya, kalau di beberapa buku dan literatur, bahwa cacing sutra itu kita tebar benihnya. Walaupun pada dasarnya yang kita jadikan benih pertama kalau di budidaya ya, atau di alam itu sebetulnya kan umurnya, atau kita lihat warnanya itu bukan putih kan, atau bukan pink, cenderung yang kita jadikan benih pertama untuk budidaya, atau yang kita tangkap itu, yang biasanya kita beli itu kan sudah merah. Berarti kalau sudah merah sebetulnya itu rata-rata umurnya sudah 40-45 hari. Cuman kalau di buku memang kita katakan tebar benih atau bibit cacing sutra, biar lebih enak bahasanya. Sebetulnya yang kita tebar selama ini di budidaya itu induk. Jadi kalau tebar induk kan nggak enak. Jadi apa sebetulnya? Itu yang terjadi kalau medianya pas, lumpurnya pas, komposisinya pas, maka cacing sutra yang kita tebar usia 3 mingguan, paling cepat 12 hari, 2 minggu, 3 minggu, itu sudah tiba-tiba banyak. Kalau kita tebarnya banyak akan semakin banyak. Karena Bapak Ibu sekalian, cacing sutra tadi membelah. Nah, cacing sutra tadi adalah membelah dirinya. Jadi bayangkan, mungkin Bapak Ibu sekalian, kok sedikit. Cacing sutra itu dulu pernah mahasiswa untuk meneliti 2,5 mili saja. 2,5 mili cacing sutra. Ketika mereka hitung jumlahnya sekitar 1.800-1.900 ekor. 2,5 mili. Karenanya kalau cacing sutra ini semakin banyak tebar benihnya, semakin banyak tebar tadi cacingnya, ya, di mana tadi disebutkan kalau dia membelah diri dari 1.800 kalau 2,5 mili aja, atau kita bulatkan menjadi 10 ya, 10 gram, jadi sekitar 7.000 lah ya. Kalau 7.000 itu dalam waktu sekali lagi 10-12 hari itu sudah bisa menjadi 10 kali lipat, minimalnya 2 kali lipat. Ya. Kan tadi kalau dia mempunyai 4-5 telur, itu bisa berlipat-lipat. Itu kenapa cacing sutra justru kalau dipanen, itu dia muncul lagi. Karena permukaannya bisa kosong. Tapi justru kalau nggak dipanen, makin lama, kok setelah 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba habis. Itu karena cacing sutra juga mempunyai sifat kanibal. Jadi itu. Nah, ini saya akan jelaskan parameter kualitas air, hubungannya dengan bahan yang harus kita siapkan. Pertama, sering juga kita teliti dan sudah kita ukur bahwa cacing sutra itu sebetulnya hidup pada pH yang agak asam. Ini 5,5 sampai 8, seluruh peneliti sudah tahu. Ya. Agak asam, lumpur itu kan kalau semakin banyak bahan organiknya cenderung asam. Apa fungsinya kita mengetahui bahwa cacing sutra hidup di pH yang agak asam, 5,5 sampai 8? Karena itu kalau mau bikin pakan cacing sutra, maka sebaiknya difermentasi. Jadi Bapak Ibu sekalian mau ampas tahu pakannya, ya kan? Mau limbah-limbah apapun kalau bisa, atau limbah roti juga bisa, tapi yang terbaik memang ampas tahu. Atau nanti bisa memanfaatkan yang sebelumnya tanpa difermentasi, kotoran dari limbah lili, ini banyak yang belum pakai. Ini apa? Airnya. Nah, airnya tuh dialirkan aja ke kolam tanah, maka apalagi bisa rutin pagi sore airnya ngalir gitu kan, dari kolam misalkan yang jumlahnya banyak, maka itu juga sebetulnya luar biasa, itu kan organiknya tinggi. Paling Bapak Ibu sekalian cuma sekali, 2-3 hari sekali ngasih pakan dari ampas tahu gitu. Bisa manfaatkan limbah itu. Kembali ke tadi, karena itu kalau ampas tahu atau limbah roti dan sebagainya, itu sebaiknya pakan sebelum dikasihkan ke cacing itu difermentasi. Kita tahu fungsi fermentasi bisa mempertinggi atau meningkatkan nutrisinya, protein dari rendah menjadi tinggi. Nah, kemudian dengan difermentasi sesuatu yang keras bisa menjadi lembut. Jadi karena kita budidaya, maka sebaiknya pakan yang dibudidayakan itu, pakan yang mau diberikan itu fermentasi. Kalau difermentasi sekali lagi nutrisinya naik. Kedua, kalau difermentasi lebih lembut, lebih empuk kan. Jadi cacing sutra yang kita budidayakan kita manja. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu konsep budidaya ayam daging ya. Bagaimana ayam berdaging itu memang sampai 30-an hari aja, 35 hari udah besar. Kenapa? Karena mereka disuruh makan, makanya kadang ditambah nyobu macam-macam ya. Dan dikasih pemberat. Itu seperti itu. Intinya sama, karena cacing ini yang mau kita budidayakan ingin cepat besar, ya udah dimanja. Manja caranya apa? Kasih makanan yang bergizi. Ya. Kedua, bagaimana yang empuk? Ya, karena cacing sutra itu kasihan dia. Embun, punya gigi seperti kita ya. Ya, dia punya cuman menyedot kemudian dikeluarin gitu. Itu pertama. Kedua,
cacing sutra itu sebaiknya memang hidup di suhu yang 25 sampai 28 derajat. Kan kita tidak pernah gagal. Saya pernah kerjasama dengan dosen, kami pernah bekerjasama dengan dosen Undip peternakan di Semarang. Teman yang Medco Oil pernah berkunjung ke sana. Kita itu cenderung tidak berhasil karena di Semarang suhu di atas 30 derajat. Penutupnya saat itu kita salah, tutupnya pakai seng. Nah, kalau pakai seng, apalagi di daerah Palembang kita ketahui atau kalau Banyuasin suhu rata-rata berapa, Bu Eta? Banyuasin? Berapa derajat ini? Budidayanya ini. Suhu ruang apa suhu air ini, Mas? Ya, suhu ruangan sesuai. 28, 30 kayak gitu ya, 28. Nah, jadi Pak. iya. Oh iya. Jadi karena itu sementara cacing itu bisa enjoy. Gini Bapak Ibu sekalian mungkin bagi penangkap cacing tahulah. Justru cacing-cacing di selokan itu banyak kan yang pas di pinggir-pinggir, terutama yang ada belukar di atasnya. Silakan lihat. Nah, jadi kebetulan saya memang sejak tahun 2010-2012 di sekitar kos-kosan saya di lingkungan daerah tempat saya itu memang banyak cacing. Saya sering memperhatikan itu sebelum dengan teman kemudian mempraktikkan budidaya. Jadi biasanya cacing sutra di alam itu kan ada di selokan-selokan di kiri kanan yang atasnya ada semak belukar. Nah, sekedar informasi kalau kita belajar dari alam, sebelum alam sudah mengajari kita ya. Tumbuhan-tumbuhan itu atau penutup di atasnya itu kan membuat suasana teduh. Sehingga cacing banyak di situ. Nah, karena suhu 25-28 derajat, maka sebaiknya kalau mau budidaya cacing sutra ini kewajiban ini. Ya, pengalaman kami, jadi harus ada penutup. Tapi penutupnya jangan terlalu gelap. Ya, karena kalau terlalu gelap, kurang pas juga, karena dia masih butuh cahaya. Ya, tapi butuh cahayanya sekitar 30-40% lah. Karena itu pakai penutup waring, tetapi dikasih plastik UV. Kenapa sebaiknya ada plastik UV? Atau pakai waring warna hitam, itu mengurangi intensitas cahaya. Kedua, kalau hujan, juga kebanjiran. Karena kita budidaya, malah hujan pun masih bisa panen. Tapi kalau nggak dikasih plastik UV, selama ini banyak itu, cuman dia menggunakan paranet, ya tinggal lihat aja kalau hujan lah kebanjiran. Itu. Kemudian kedua, sebaiknya ada aliran air atau tetesan air. Ya. Kenapa? Ya, kalau tadi sekali lagi ada penutupnya biar suhunya bisa kisarannya 25 sampai 28 derajat. Kemudian ada tetesan air ini suhu untuknya apa? Karena cacing itu sekali lagi masih membutuhkan oksigen, Bapak Ibu sekalian. Banyak beli 2,5 sampai 7 ppm. Nah, ini kalau nggak ada air yang mengalir, nggak ada air netes-netes, maka tadi saya sampaikan kalau wadah bertingkat sebetulnya yang kami rekomendasikan kalau bisa tuh airnya seperti air terjun. Itu sudah kita praktekkan 2014 itu rata sekali. Mohon maaf kalau sekarang mbak share di YouTube cuman ada sedikit koloni mereka membanggakan ya kita ketawa aja itu. Ya, karena itu sebelum maksimal karena nanti kalau dipanen habis. Ya, nah, jadi ada tetesan air maka baik kolam nampan wadah bertingkat ya kan atau di tanah kalau bisa airnya ada tetesan ada air yang masuk menetes atau setidaknya ini fungsi dari air menetes ini selain sekali lagi cacing butuh oksigen. Kemudian sebaiknya juga ada air yang mengalir, air sirkulasi ini. Karena kalau airnya mengalir, ada tetesan air ini, amonia yang biasanya bikin bau di alam, atau di kolam, Bapak Ibu sekalian mungkin tahu ya. Itu kalau dia ada tetesan air, itulah kadang kenapa ada di kolam ikan mas dan beberapa akuarium itu kan menggunakan itu ya. Itu amonia itu bisa, kalau bahasa Bu Eta itu teroksidasi ya. Jadi yang suasananya anaerob, anaerob itu nggak ada oksigennya, kasih sirkulasi, kasih tetesan air menjadi aerob, jadi oksigen. Kalau jadi oksigen maka yang bau akan hilang karena terproses gitu. Nah, jadi sekali lagi itu beberapa hal yang perlu kita siapkan. Jadi ini sebetulnya parameter kualitas airnya, tapi dihubungkan dengan beberapa perlakuan ini yang harus kita lakukan, ya, baik pada pakan atau media fermentasi. Kemudian ini, ya, ini yang suksesnya yang harus yang saya sampaikan. Medianya apa aja? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ambil air lumpur baik dari kolam atau dari sawah sebetulnya. Sekali lagi, itu usahakan disaring menggunakan seser, tapi tidak terlalu halus. Karena kalau terlalu halus bisa keluar juga nanti. Tapi tidak terlalu kasar. Ya, jadi kalau bahasa kami di buku itu, ya komposisinya antara 50% lumpur halus, 50% ada pasirnya dikit-dikit. Itu yang bagus. Bisa di sawah, bisa di kolam tanah. Ya. Jadi itu
Kenapa disaring dengan menggunakan ceser itu atau apa? Itu kalau tadi biar batu-batuan, biar batu, biar kayu, apapun yang keras itu nggak masuk ke media budidaya. Khususnya kalau budidaya dengan nampan atau ada bertingkat atau yang katakan sekarang apartemen. Itu ya, kalau kolam tanah mungkin cenderung lebih safe, silakan bebas. Kolam tanah itu syukur nanti ada limbah dari kolam ya, bisa dipakai di situ. Atau bekas kolam tanah nggak dipakai, jadikan. Yang atasnya ada pabrik tahu tadi saya sampaikan. Itu akan luar biasa. Ibu sekalian itu kalau 5-10 liter per hari bisa itu. Kalau di pabrik tahu. Nggak usah repot-repot listrik, nggak usah repot-repot ngasih pakan terlalu sering, gitu kan. Jadi itu kemudian setelah itu siapkan yang dibermain kotoran ayam dan ampas tahu. Bisa campur dedak sedikit. Cuman pastikan dedaknya itu dedak asli. Karena kalau di tempat kami itu ada dedak yang itu cuman dari sekam yang dihaluskan, itu malah percuma. Nanti kalau di kolam wadah bertingkat menggunakan nampan, sekam itu malah nyumbat. Nah, makanya kita belakangan minimal kotoran ayam dan ampas tahu. Ya, komposisinya gimana? Ya, semakin banyak ampas tahu makin bagus, tapi minimal 5:1. Jadi kotoran ayamnya 1, ampas tahunya 5. Kenapa kalau kotoran ayam jangan terlalu banyak? Banyak jurnal dan penelitian, kalau kotoran ayam terlalu banyak nanti panas. Kalau panas nanti cacingnya malah nggak tumbuh. Ya, jadi itu. Usahakan difermentasi. Kembali tadi fungsi awal. Kenapa difermentasi? Biar ampas tahu yang kadar protein awalnya mungkin kisarannya cuma 5-6%, ya bisa 13-18%. Banyak jurnal dan penelitian. Nah, jadi fermentasi. Setelah fermentasi tadi ampas tahu dan kotoran ayam campur sedikit tadi itu campur dengan lumpur. Yang sudah kita ambil siapkan tadi, aduk rata, aduk ya udah tebarkan ke kolam, mau wadah bertingkat, mau nampan, mau tanah. Gitu. Ini makanya insya Allah ini sebetulnya kuncinya ya, tak sulit banget ya. Itu. Nah, ini sekedar info kalau mau bikin kerangkanya begitu. Nah, nanti mungkin lebih kita detailkan, ya, Mbak Eta ya, dengan diskusi aja ya. Ya, diskusi aja nanti. Jadi kalau mau pakai nampan bagus yang kuat biar nggak bolak-balik rusak ini jaringannya. Atau baja partikel volume ini kayak gini. Bisa, atau kalau wadah bertingkat kerangkanya besi begini. Kalau sekarang namanya apartemen ya. Jadi silakan bisa bermodifikasi. Nah, ini yang terakhir tadi saya tunjukkan itu ini seperti ini. Jadi ini ada lubang begini biar ini agak ke sini mundur sedikit biar nanti suansanya air terjun. Tapi sekali lagi kalau model-model begini memang kita akan kena di apa itu biaya listriknya. Kemudian ini ya tingginya, jadi tinggi lumpur dan fermentasi bahan yang jadi fermentasi ini begini. Ya. Kalau ada bertingkat itu di sedot airnya tampungan di bawah, sedot ke atas, dia akan mengalir ke sana, ke kiri, ke sana gitu. Kalau misalkan dia nampan ke depan belakang. Nah, ini medianya memang kalau bisa ya ini seperti ini. Ya. Jadi medianya 7-10 cm. Ya. Tapi jangan diisi lumpur semua, itu 7 sentian lah nggak apa-apa, tergantung tingginya wadahnya. Kenapa? Di 1-2 cm untuk mengalirkan air. Ya. Jarak antar ini kalau bisa memang minimal 12-15 cm, karena kalau kita panen dan ngasih pakan, biar tangan kita bisa masuk. Tangan kita bisa masuk. Jadi konstruksi wadah bertingkat seperti ini sebetulnya prinsipnya. Nah, ini tadi yang saya sarankan adalah ini, tahu. Nanti ada air masuk dari sini, dari sungai atau dari apalah dari sini, ini dibikin begini. Nah, nanti bisa materinya juga sama yang saya sampaikan, bisa di-share oleh Beta begini nih. Nah, terus air pipa melintang ini tempat masuknya tampungan limbah pabrik tahu itu, masukin ke pipa sini. Setiap titik begini nih, ini kasih lubang tadi yang saya katakan, kasih lubang. Maksudnya apa? Ini menjadi pakan. Nah, jadi limbah pabrik tahu airnya itu nggak kebuang, masuk ke sini. Dorong air maka dia akan menyebar. Jadi sebetulnya pakan. Ampas tahu dan pakan lainnya nggak mesti tiap hari kok di pabrik tahu. Dan hasilnya luar biasa kan. Ya. Itu. Jadi kalau nampan ya biasa depan belakang seperti ini layoutnya ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian biar nggak bingung, saya rangkumkan. Jadi caranya budidaya cacing sutra pertama yang harus kita siapkan memfermentasi kotoran ayam, kan? Ya, yang kering pastikan kering, jangan basah. Kalau basah banyak amoniaknya bau. Kering, kalaupun dia kotor nyampur sekam, biasanya kalau di ayam telur itu, ayam berdaging, ya udah diayak dulu, pastikan halus dan kering biar nggak bau. Ampas tahunya 5-7 perbandingannya. Ya, kemudian difermentasi dengan probiotik, ya
fermentasi dengan probiotik bebas mau probiotik E4 perikanan atau apa bisa. Ya, kalau untuk ini hitungannya untuk 10 kg bahan, jadi probiotiknya 100 ml, E4 bisa, tetes tebunya 200 ml, kali lipatnya karena tetes tebu itu adalah pakan, sebetulnya adalah pakan bakterinya yang ada di probiotik ya. Aktifkan, campur. Nah, campur, masukin ke drum seperti ini. Fermentasi 5 hari. Maksudnya apa ya? Sama seperti fermentasi tape lah. Itu tadi, biar ampas tahu yang keras menjadi lembut dan nilai nutrisinya bisa naik. Ya, fermentasi 5 hari, campur ayam tahu ini. Yang kemudian, sekali lagi ini dulu ada juga yang salah membaca buku pertama. Lumpurnya difermentasi ya, kan fermentasi berapa banyak kalau lumpur difermentasi. Jadi campuran ampas tahu dan kotoran ayam ini dibandingkan dengan lumpurnya itu 10 kali lipat lumpurnya lebih banyak. Boleh nggak lebih, ini nggak kaku. Semakin banyak pakan sebenarnya makin banyak. Dan prinsipnya ini kan yang difermentasi adalah limbah organik yang kita buat, pakan organik. Semakin banyak makin bagus, cuman sayang kalau makin banyak. Karena apalagi sekarang ampas tahu berebutan dengan ternak ya, Ibu sekalian. Jadi begitu lumpurnya itu 10 kali lipatnya dari ini. Ampas tahu dan kotoran. Jadi kalau saya bikin anunya seperti ini, ya ampas tahu, kotoran ayam, probiotik, molasses ya, campur fermentasi 5 hari, campur dengan lumpur berpasir, masukkan ke wadah. Sudah begitu. Wadahnya mau kolam tingkat, mau nampan, mau dari tahu itu dengan kolam tanah. Oke. Kemudian panennya gimana? Gampang, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah biasa nangkap di alam, yang kira-kira banyak, jadi sebelum nggak nunggu 2 bulan. Kalau kira-kira banyak, kemudian bisa kelihatan cacing sutranya di atas sudah banyak, udah panen gitu aja. Kalau di kolam tanah itu sebetulnya 1 bulan aja sudah banyak, apalagi memakan limbah kolam tahu. Kemudian wadah bertingkat kalau pas lumpurnya dan pakannya, maka 3-4 minggu juga bisa panen. Kalau panen mah gampang ya, yang penting prosesnya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, ini sekitar analisa usaha di wadah bertingkat ya. Ini yang sudah kita dapatkan. Nanti kalau analisa usaha ini bisa dibaca sendiri. Oke. Di beta saya kira. Mungkin cukup itu beta yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin lebih bagus kalau kita tajamkan dengan nanti kita ada diskusi. Gitu, Bu Eta. Baik, terima kasih Mas Mahmud. Bapak-bapak sekalian, tadi mohon maaf ya, tadi Pak Septi dia kepala dinasnya lagi makan Mas Mahmud, jadi diganti dengan Kak Eko tadi kan. Jadi apakah ada pertanyaan ya, karena kita nanti di akhir sesi tanya jawab baru kita mengeluarkan link absensi. Jadi silahkan bapak-bapak yang mau bertanya langsung dihidupin aja mic-nya ya. Kalau di handphone itu ada gambar mic, tinggal dibuka aja. Kalau dia nggak merah berarti itu udah bisa ngomong. Silahkan bapak-bapak sekalian yang mau bertanya gitu. Kak Acui, Kak Bombom, silahkan. Itu saya juga lihat ada Mbak Wawa, Bu Lia Lampung, dan Bu Nur Hayat Bengkulu nih. Tadi siapa nih? Dari Bengkulu. Ada dari Bengkulu juga. Silahkan ya, nggak harus pembudidaya, siapapun yang bertanya. Atau Pak Beni, kalau ada yang ya, Mbak Eta. Oh ya, silahkan. Ada. Ya, silahkan Pak Beni, Ya, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih buat narasumber kita, buat seluruh peserta yang hadir. Waalaikumsalam. Webinar ini. Ini terima kasih nih untuk, saya lupa nih nama Bapak nih sebagai narasumber nih Pak. Pak Mahmud. Ya, Pak Mahmud, lupa Pak. Ada. Maaf Pak ya. Ya Pak. Ini Pak, saya tertarik sekali nih Pak. Untuk budidaya sutra ini kan. Memang dari mulai pembenihan kan sutra ini kan sangat dibutuhkan ya Pak. Sebagai pakan ikan. Ya, mulai dari larva kan sampai istilahnya masa pendederan untuk sebelum kita tebar ke kolam pembesaran kan. Betul. Ini saya mau nanyakan lupa lagi. Nggak saya catat nih Pak. Maksudnya begini Pak. Dengan budidaya cacing sutra ini kan bisa enggak gitu kalau
kita padukan secara bersamaan dengan budidaya Daphnia gitu, putir Pak. Apa ada dampaknya atau bagaimana itu Pak? Kira-kira Pak. Terima kasih buat Pak Mahmud. Oh ya, Silakan terima kasih. langsung dijawab Pak. aja. Oke. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Dodi Isfahan ya. Pak Beni, Baik. itu nama Pak anak Beni, itu. Pak. Siapa? Nama anaknya itu Pak Beni. Oh, Ya. Pak Denny. Ya. Pak Beni. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau dikatakan bisa apa tidak, atau malah sebetulnya bisa Pak. Biasanya kalau kita menggunakan gini kan, salah satu media yang kita pakai adalah kotoran ayam. Biasanya kalau di kolam tanah terutama, atau biasanya di wadah bertingkat pun atau nampan, secara nggak langsung Daphnia, Moena Daphnia atau kutir itu, kutu air itu muncul kan Pak. Cuman ya, kalau sekali lagi kalau dikatakan bisa. Cuman kan begini Pak, kalau di wadah budidaya cacing sutra, mau nampan, wadah bertingkat, kemudian mau dengan menggunakan kolam tanah, itu kan airnya ngalir Pak. Nah, di mana kita ketahui kalau kutir kan cenderung di wadah yang dia airnya nggak terlalu deras ngalirnya, atau mungkin bahkan kita di kotak-kotak saja toh. Kalau sini menggunakan fiber kelas. Nah, itu. Jadi pertama ya secara otomatis tidak terlalu banyak berkembang. Itu pertama. Karena airnya banyak mengalir. Ya, kalau untuk kolam tanah airnya itu kan tidak diputar Pak, langsung mengalir keluar gitu aja ya. Makanya kita harus konstruksinya harus pas. Kalau wadah bertingkat dan nampan mungkin bisa karena dia dengan menggunakan air yang disirkulasi, gitu Pak. Bukan naik ke atas. Kedua begini Pak, malah biasanya selama ini di kelemahan yang wadah bertingkat dan nampan itu adalah apabila genangan air ini sekali lagi itu malah terlalu banyak, memang pertama malah muncul kutir, kedua memang muncul nanti nyamuk Pak. Dan ini bahaya sebetulnya kan, budidaya. Ya, Mas Mahmud, ya. Malah Aedes aegypti, nanti kita bukan budidaya cacing, budidaya nyamuk. Nah, justru diusahakan kalau budidaya cacing sutra itu airnya mengalir dan bergerak. Kenapa tadi saya sampaikan? Karena cacing sutra juga membutuhkan yang namanya oksigen. Dan jangan sampai ada air yang menggenang. Kalau air menggenang nanti ada kondisi anaerob, kondisi yang bisa bikin bau. Makanya kan secara wadah budidaya kan beda antara kutir dengan cacing sutra. Kedua begini Pak, cenderung cacing sutra juga kalau dia kekurangan pakan Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan dia juga kanibal. Jadi maka secara nggak langsung ketika pakannya habis malah mau kutirnya itu, kutir dan beberapa tadi itu sebelumnya malah bisa dimakan oleh cacing sutra pada posisi yang memang pakannya kurang Pak. Iya. Jadi begitu. Jadi justru kalau kita budidaya cacing sutra kok kutirnya banyak, biasanya itu bisa dipastikan cacing sutranya nggak banyak itu. Atau cacing sutranya mati, malah yang muncul adalah kutirnya, Moena Daphnia. Begitu Pak Dedi ya? Pak Beni, ya begitu. Ya. Mohon maaf, semoga tidak puas dengan jawaban saya Pak Beni. Karena kita tadi cuma setengah jam, 1 jam ya. Benar Pak. Waktu bisa ketemu langsung. Iya, satu saat. Yang tidak puas ini Pak bisa mengundang kita untuk ngajar Pak, pengen apa biar dapat terus gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Beni. Semoga sukses dan berhasil. Amin. Makasih Pak. Wenoy silahkan nanya langsung aja. Silahkan dibuka mic-nya. Wenoy, silahkan dibuka mic-nya aja. Siapa ini Wenoy ini? Wenoy. Atau saya bacain aja deh. Teknis tahapan fermentasi kotoran ayam mulai dari awal pencampuran bahan sampai penyimpanan. Teknis tahapan fermentasi kotorannya, Mas Mahmud. Mungkin gitu. Tadi slide sudah jelas ya Mas Mahmud ya? Ya nggak apa-apa, mungkin tadi pas putus-putus. Oke, dijelasin lagi aja Mas Mahmud. Jadi yang difermentasi sekali lagi adalah kotoran ayam kering, Bapak, ya kan? Kotoran ayam kering, kalau dia banyak mengandung sekam dan lain sebagainya, usahakan diayak. Ini betul-betul kotorannya halus. Kenapa? Dulu pernah kita lakukan sendiri. Kita sampaikan ini karena kita pernah melakukan kesalahan. Kalau masih mengandung sekam langsung kita campur, justru sekam itu digunakan oleh cacing untuk dia
berkoloni di situ. Jadi lengket malah. Nanti kesulitan Bapak Ibu sekalian dalam memanen. Jadi makanya usahakan pertama kotoran ayam tadi halus, kering. Perbandingannya tadi saya sampaikan. Kemudian ampas tahu. Ya, kalau ampas tahu ya, jadi terima kasih dengan pertanyaan ini, jadi saya ingat. Kalau ampas tahu kan biasanya selama ini kan ketika langsung mengambil dari pabrik tahu, itu kan biasanya mengandung cuka atau biasanya masih mengandung air. Maka sebaiknya ditiriskan. Tiriskan apa cara mudahnya? Ya, cara mudahnya dengan cara nanti sebelumnya saya share ya Pak, nanti saya share videonya ya. Share aja Itu, Mas Mahmud ya, Pak. Jadi yang ditaruh di wadah, apakah itu berupa karung atau apa itulah, nah, nanti itu ditekan-tekan biar kadar airnya dari pabrik tahu itu, kadar air yang ada di ampas tahu berkurang. Karena kalau ini nggak dikurangin karena biasanya mengandung cuka, itu nanti membuat busa yang banyak di wadah budidaya. Nah, jadi sekali lagi itu ampas tahu perbandingan 5-7 makin banyak nggak masalah. Kotoran ayam jangan lebih dari 1 dibanding ampas tahu. Dicampur Bapak Ibu sekalian, campur, dikasih probiotik. Probiotiknya sudah dicampur dengan tetes tebu. Nanti Ibu Eta dan teman-teman penyuluh saya yakin lebih paham. Kenapa harus dicampur dan dikasih air campur dengan tetes tebu atau molasses itu? Karena sekali lagi probiotik yang ada di kemasan E4, Raja Lele itu kan posisi probiotik dipingsankan. Bahasa di mereka itu didormankan. Jadi posisi kenapa kalau nggak dipingsankan mereka ada di wadah nanti bisa meletus. Makanya bakterinya itu sengaja dengan perlakuan khusus dipingsankan biar ketika di dalam kemasan dia pingsan. Bahasa di kita itu dorman. Karena pingsan sebelum dipakai untuk memfermentasi bahan, maka dia sebaiknya campur dengan gula. Kalau nggak ada tetes tebu, campur gula putih atau gula merah dicairkan. Biar mudah gini guyonan saya. Kalau Bapak Ibu sekalian pingsan, maka yang pertama dikasih apa? Yang anget-anget manis. Seperti itu sama. Jadi biar probiotiknya dari pingsan, dari dorman, aktif, segar, kita campur, kasih tetes tebu. Diaduk-aduk minimal 5-10 menit. Ketika dia posisi sudah aktif, maka dia sudah siap bekerja, campur dengan ampas tahu dan kotoran ayam. Berapa hari? 5 hari minimal. Setidaknya 3-5 hari. Kalau Bapak ingin ingat gini aja. Kalau ada yang pernah bikin tape, peyem. Kalau bikin tape itu kan sekali lagi raginya nggak bisa langsung kita campur kan, kita haluskan, kita campur air. Itu fungsinya kan biar lebih merata. Kemudian campur difermentasi minimal kan kalau tape 2-3 hari ya. Sama prinsipnya itu. Kalau fermentasi tape kan dengan menggunakan ragi. Kalau kita memfermentasikan bahan tadi dengan menggunakan probiotik. Biar bakterinya bakteri positif. Karena biar pakannya pakan yang tidak banyak mengandung bakteri. Mohon maaf Mbak Eta, suara jelas nggak? Karena di Temanggung hujannya deras ini. Suara saya jelas ya? Jelas ya? banget Mas Mahmud. Oke. Pantas tinggi ya nadanya ya. 8 oktav tadi jelasinnya. Oh gitu. Iya, ini hujan tadi sebabnya. Sangat Jadi jelas. begitu. Jadi difermentasi 5 hari maksudnya biar yang keras menjadi lembut. Kalau tadi saya contohkan tadi tape dari singkong. Nah, itu keras kan. Bapak Ibu sekalian kalau makan singkong mentah nggak mau ya. Kalau setelah difermentasi 2-3 hari sampai 5 hari, semakin lama makin lembut dan kandungan nutrisinya banyak. Atau kalau mungkin roti lah. Roti kalau difermentasi dengan vermipan, yang awalnya cuma karbohidrat, proteinnya muncul di roti itu. Karena melalui proses fermentasi. Intinya itu meningkatkan itu, jadi minimal 3-5 hari. Jadi ketika sudah difermentasi, bahan-bahan tadi itu dicampur dengan lumpur. Komposisinya berapa sebenarnya nggak kaku. Ilmu lapangan itu tidak sekaku ilmu lab ya. Jadi udah campur aja di wadah itu, tapi intinya minimnya itu kalau bahan fermentasi itu tadi 1 gayung, 1 kilo, lumpurnya kurang lebih 10 kali lipatnya. Karena kalau lebih dari itu nanti kekurangan nutrisi malah. Kalau lebih malah boleh, kurang jangan. Begitu. Semoga sekali lagi nggak puas dengan jawaban saya. Biar diskusi dan mencoba terus. Begitu Bapak. Pak siapa tadi? Pak Silakan, Wenoi, nggak tahu itu siapa itu. Begitu. Silahkan bagi bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu atau penyuluhnya juga, sesama penyuluh yang mau ikut bertanya ya, dipersilahkan, silakan dibuka aja,
di handphonenya itu ada tulisan mic. Atong, ada yang nak ditanya tidak, Tong? Di mic-nya dibuka aja. Tadi Atong-Atong siapa? Kang Atong ini? Ya, si Atong nih raise hand, dia ini hadir aja, dia bukan bukan yang angkat tangan nanya dia ya. Oh, pencet ya. Ya, Tong, silakan, Tong. Ada yang nak ditanya tidak, Tong? Halo, Assalamualaikum Pak Mahmud Effendi. Waalaikumsalam Bang Atong. Mau tanya Pak, kan kita ini kan daerahnya jauh dari pabrik Pak ya, Ya. pabrik tahu kan. Untuk nyasatnya itu Pak, biasanya kita pakai dari limbah-limbah yang lain kan. Nah, tapi kalau pakai limbah yang lain Pak, kira-kira pengaruh nggak Kak Pak buat ikannya nanti? Oke. Baik, Proteinnya. Oke. Terima kasih Pak Atong. Pak Atong kalau nanti dekat bisa ketemu saya, agak mirip saya ini. Tenang Pak Atong, berat saya sekitar lebih Pak Atong. Seimbang kalau ditimbang. Saya maklum, saya kan 12 tahun juga darah oki ini. Makan makanan, termasuk kemarin saya mesen kemplang ini. Ini pesan kemplang untuk cemilan lagi Bapak-bapak 5 kilo. Untuk Mas Mahmud sendirian itu Iya. cemil. Tambah 6 kilo itu. Baik, Guru Roja. Jadi, Pak Atong terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau nggak ada pabrik tahu bagaimana? Tadi sebetulnya saya presentasikan sudah saya sampaikan. Kalau di kolam tanah mungkin kalau Bapak Ibu kalian punya kolam lele banyak, nah, syukur panennya bisa rutin seminggu 2-3 kali gitu kan. Atau setidaknya meskipun nggak panen kan biasanya kita rutin 1 atau 2 minggu sekali membuang air kotoran limbah lele itu. Nah, kotoran limbah lele, apalagi sekarang ada namanya sistem bioflok atau apalah itu. Kotoran limbah lele itu kan biasanya padat kental, itu yang biasanya kita buang. Nah, itu sebetulnya kalau untuk pertanian bisa untuk benih, kalau kita diberikan untuk cacing, alirkan itu. Jadi jangan dibuang begitu, alirkan ke kolam tanah yang kita bikin paling simpel. Atau kalau Bapak Ibu mau tampung itu yang kemudian dikasihkan kepada wadah bertingkat atau wadah nampan. Makanya kalau wadah bertingkat dan nampan kan ribet itu. Kalau kolam tanah, udah yang dari kolam lele alirkan aja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nggak tergantung sama ampas tahu untuk ngasih pakan. Kalau rutin malah bisa pagi siang sore aliran dari limbah lele. Dulu udah pernah, karena kebetulan alhamdulillah kami dengan tim itu ditunjuk menjadi konsultan budidaya cacing sutra di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015. Itu dipadukan dengan lele bioflok. Atau kalau di Boyolali, saya juga pribadi pernah ke sana karena banyak alumni dari binaan dinas provinsi itu yang biasanya juga kita latih. Itu di Boyolali itu ada kampung lele yang 24 hektaran isinya lele. Mereka cuma ngalirkan limbah buangannya dari panen atau dari buangan di kolam tanah. Cuman sayangnya memang tidak disekat-sekat, sayangnya memang tidak dimodif, sayangnya tidak ada penutupnya ya. Jadi meskipun luas memang hasilnya ya tidak maksimal. Tetapi itu pun sudah muncul. Nah, karena begini, bahkan yang lele bioflok tadi yang mengikuti saran dan arahan kita, dia itu dari kolam lele bioflok dalam seminggu atau 2 minggu, saya agak lupa waktu itu di daerah Pati dan Demak ya, itu mereka buang dari situ memanfaatkan itu sekali panen bisa 2 pil. 2 pil itu kalau bahasa umumnya ember kaporit tahu ya, yang 15 liter itu. Jadi mereka dengan memanfaatkan limbah dari lele itu bisa panen seminggu sekali ya, tergantung anunya memang ya, koloninya itu sampai 2 ember kaporit, berarti kurang lebih 20 sampai 30 liter hanya memanfaatkan limbah kolam lele. Nah, selama ini itu yang agak kesulitan, seolah-olah kan hanya mengandalkan dari pabrik tahu. Memang kalau bisa, pertama memang tetap sesekali. Ya, kalau ibaratnya kita, Bang Atong ya, kalau makan nasi terus kan bosen. Nah, ya kita intinya kalau di budidaya, saya pribadi karena saya lama juga ditambah udang ya, saya banyak memperhatikan di udang dan beberapa ikan. Ya mungkin terlalu berlebihan kalau saya bilang manusiakan hewan yang kita yang kita pelihara. Maksudnya apa? Ya kalau ikan itu kita tahu lah, makanya ada istilah kalau di perikanan ada makan tambahan atau pakan alternatif, sekarang ada maggot dan sebagainya. Kalau kita kasih nasi terus kan bosen. Kalau di Palembang ini yang luar biasa ya. Sekali makan tekwan gitu kan, ada nasi rujak. Nggak apa-apa bosen ya Mas Mahmud ya, asal jangan istri yang bosen ya. Ada tekwan, ada rujak mie ya.
ada pempek, ada kapal selam, lenjer, jadi variasi makin enak. Intinya itu. Tapi kalau memang betul-betul nggak ada, manfaatkan limbah kolam lele bisa. Sesekali dikasih kotoran ayam, karena itu kotoran ayam itu nanti kalau di bahasa yang agak keren nanti Bu Eta bisa menjelaskan teman-teman, itu bisa membuat CN ratio stabil yang bagus untuk perkembangan bakteri kan gitu. Konsep pada bioflok kan begitu. Salah satunya yang mudah kita dari apa? Dari kotoran ayam. Itu kalau ampas tahu nggak ada. Alternatif yang lain, kalau tadi dikatakan gimana efeknya pada bakteri dan sebagainya. Kalau kotoran limbah lele kan nggak ada efek malah. Nah, ini yang sebetulnya banyak nggak dilirik. Kalau limbah lele itu sebetulnya kandungnya bahan organik. Ibaratnya bahan organik malah menyatu di air. Nah, sementara pakanan cacing sutra adalah memang limbah organik. Gitu. Berikutnya apa yang bisa dipakai sebetulnya? Roti. Nah, roti itu juga bisa, roti BS, Bapak Ibu sekalian. Malah roti BS itu simpel sekali memfermentasinya. Pertama, selain dia sudah difermentasi dengan menggunakan ragi itu fermentan itu, tapi ketika BS dia kan agak berjamur. Berjamur menurut kita untuk cacing tidak masalah. Nah, nanti gimana caranya? Ya roti itu diremes-remes, dihaluskan saja. Ya kan roti yang agak keras. Diremes-remes, dihaluskan saja, kasih air sedikit, fermentasi juga biar naik lagi kandungan proteinnya, nutrisinya itu. Jadi begitu Kang Atong, jadi pakan alternatif bisa menggunakan roti dan sebagainya. Ya, tapi jangan terlalu banyak sayur. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di YouTube kasih makan sayur, cacing mau, cuman nanti pelepah-pelepahnya, kerangka-kerangka sayur itu yang nanti akan mempersulit kita panen. Makanya prinsipnya kalau mau kasih pakan alternatif apapun itu limbah tidak masalah, tapi sebaiknya dihaluskan dan difermentasi. Jadi betul-betul cacing itu kita manja biar dia cepat gemuk dan cepat kita panen. Begitu Kang Atong. Nah, semoga tidak puas dengan jawaban saya ya. Karena saya memang bukan alat pemuas ya. Semoga bisa bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Syukur bisa main-main ke sana. Begitu. Silakan yang lain. Oke, yang lain ini kemarin Ibu Siti Sulaiha sudah pernah coba. Nah, mungkin ada kendala nggak, Pak? Itu, yuk Siti, silahkan di-sharing. Soalnya dia, iya dia sudah pernah coba, Mas Mahmud. Eta lihat kan di rak-rak kemarin. Nah, tapi nggak tahu katanya gagal, kendalanya di apa gitu kan? Karena Eta nggak lanjut lagi ya, nggak ini. Apakah ada orangnya? Nah, silakan yuk. Terima kasih Mbak Eta. Ya, kemarin memang kita pernah mencoba lihat di YouTube pakai rak-rak itu, Pak. Ya. Ada berapa rak kemarin. Kemudian dikasih air juga yang mengalir. Ya. Cuman enggak bertambah cacingnya, malah banyak yang hilang waktu itu. Entah apa yang ini ya. Waktu itu kami kasih ampas tahu yang difermentasi dengan M4 kalau tidak salah. M4 itu. Ya. Iya. Itu Mas. Ya, dari sekitar sebulan nggak nambah-nambah dia, malah berkurang. Oh gitu. Maaf saya tanya, itu menggunakan yang sistem wadah bertingkat atau katanya apartemen atau nampan atau wadah gimana Ibu Sulaiha? Iya bertingkat waktu itu, ada 3 tingkat. Pakai plastik yang aliran itu? Ya, aliran airnya lancar ya? Ya lancar. Selain ampas tahu, lumpurnya bagaimana Ibu Sulaiha? Kalau kemarin yang pakai yang tidak pakai lumpur. Oh, cuma pakai ampas tahu? Ya. Oh, ampas tahu pakai air gitu aja ya? Ya. Ya, mohon maaf. Itu memang sekarang lagi in kan, kemarin ada webinarnya juga itu. Budidaya cacing sutra tanpa lumpur ya? Nah, ya. Gitu. Mohon maaf kalau itu saya nggak punya pengalaman. Kalau saya pribadi, saya kurang sepakat dan kurang setuju dengan tanpa lumpur. Kenapa? Karena sifat alami dari cacing sutra itu adalah dia habitat alaminya di lumpur. Ya, kalaupun tadi misalkan nggak pakai lumpur, tapi mereka menggunakan ampas tahu, ya kan? Ampas tahu kan sebetulnya ketika busuk juga menjadi bahan organik, tidak lumpur sebetulnya. Cuman akan boros di ampas tahu, Bu Ibu sekalian. Mohon maaf kalau yang tanpa lumpur kurang paham saya. Cuman biasanya gini, pertama kalaupun begitu, pertama pemberian pakannya berapa kali Bu Sulaiha? Selama sebulan itu, setiap hari atau cuman sekali? Enggak,
kalau baca di apa namanya lihat di YouTube itu 2 hari sekali kalau nggak salah. Pokoknya sampai pakannya habis gitu. Ya, Dilihatin. 2 kali sehari sampai pakannya habis. Kedua, kemudian cacingnya dari 3 tingkat itu dikasih berapa mili, berapa gram kabarnya? Oh, kemarin tidak ditimbang, Mas, tapi Berapa gelas, Bu? dibagi-bagi. Berapa gelas? Berapa gelas? Kemarin sudah lupa, Pak. sudah lama itu kemarin. Oh, gitu. Ya, Pokoknya beli cacing dibagi-bagiin gitu ke dalam wadah-wadah itu. Nah, gitu. Oke, mohon maaf daripada saya salah jawab. Benar. Silahkan nanti tanyakan ke yang pernah mencoba. Cuman kalau saran saya, itu tadi yang paling simpel, kalau ada di kolam tanah memanfaatkan beberapa limbah, atau kalau mau pakai wadah bertingkat tetap menggunakan lumpur, Bu. Oh ya, siap. Agak mengandung pasir. Lumpur banyak dan lumpurnya dihaluskan biar apanya itu tadi saya sampaikan batu-batuan, kerikil dan kayu tidak terbawa. Itu. Nah, kemudian campur dengan bahan-bahan fermentasi tadi, ampas tahu dan kotoran ayam. Jadi karena sifat alami dari cacing, tadi saya sampaikan, cacing itu kepalanya naik turun cari makanan di lumpur, Bu, sebetulnya. Secara alami banyak peneliti. Nah, sementara kalau nggak ada lumpur, dia langsung ke air, ya mungkin kurang begitu dia. Senang ya. Tapi saya nggak mau menyalahkan dan nggak mau juga menjawab takut salah, karena kami pribadi sejak tahun 2010-2012 banyak meneliti dan mempraktekkan cacing sutra ini. Yang tetap kalau kami pribadi tetap menyarankan dengan menggunakan media lumpur dan bahan fermentasi tadi, karena itulah sifat alami dan di habitat aslinya cacing begitu. Prinsip budidaya, mungkin Bu Sulaiha dan teman-teman paham, prinsip budidaya itu sebetulnya adalah bagaimana meniru kondisi yang ada di alam, kita masukkan ke wadah budidaya itu. Cuman di wadah budidaya kita manjakan, makanya difermentasi biar nutrisinya tinggi dan sebagainya. Begitu Bu Sulaiha, semoga tidak puas dengan jawaban saya, nggak apa-apa, nanti bisa lanjut diskusi di lain waktu. Cukup nanti bisa lebih intens lagi. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Gitu, silakan saya kembalikan ke Bu Eta. Ya Mas Mahmud, Bu Siti Sulaiha juga itu P2MKP kita, dia dari hulu ke hilir Mas Mahmud. Kalau mau pesen abon, ya kerupuk tulang lele itu bisa melalui Bu Siti Sulaiha gitu. Oh, sip, mantap lah. Kerupuk tulang lele. Jadi sudah ada PIRT-nya segala macamnya Mas Mahmud. Mantap ini. Bisa lah nanti nyoba pesannya. Kan ke Koperdi ikut nggak ini? Koperdi mah Palembang Mas Mahmud. Oh, Palembang itu tuh. Pantes jauh banget, kirain dari Banyuasin. Nah, tinggalnya juga di ini, dia juga budidaya lele, cuman bukan kelompok gitu. Oh iya, sip lah, semoga. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu dibuka di kolom chatnya, itu sudah ada link absensi. Jadi nanti diisi. Terus pastikan emailnya itu aktif. Kalau nggak aktif nanti nggak kekirim, sertifikatnya langsung kekirim ya otomatis. Jadi kalau emailnya salah ya salah juga ngirimnya gitu, salah alamat. Nah nanti perikanan Talang Kelapa sudah acara ini silahkan masih di ruangan ya, karena kita internal perikanan Talang Kelapa. Masih ada yang mau ditanyain lagi gini? Kita bisa lihat ini Mas Mahmud, ini kok Acuy dia lagi panen ini. Nah, aktivitasnya on the spot dia ya, langsung nih. Tuh. Panen cacing? Nah, enggak panen cacing, panen ikan lah. Oh, panen ikan? Iya, live streaming dia langsung di Zoom. Oh, luar biasa. Jadi ini satu truk ini Mas Mahmud, dia bisa 1,2 ton muatannya. Luar biasa. Satu truk 1,2 ton sekali panen itu? Iya, ini 1,2 ton, ini satu truk ini aja. Nah, yang kolam yang pickup ini bisa 500 kilo, setengah ton. Nah, yang ini juga sama 500 kilo. Luar biasa. Di Twitter ya luar biasa malah itu. Iya, nah itu. Pantes Palembang rame terus Twitternya. Rame karena aktif orangnya. Karena kita tidak mungkin bina lagi kelompoknya udah banyak Mas Mahmud. Jadi melalui WA inilah di apa namanya itu difasilitasi gitu kan. Silahkan ada yang mau ditanya, Mbak Liam, Pak Nurbaiti, Pak Sukri, apa? Gimana Mas Mahmud? Ya luar biasa, emang Sumatera Selatan itu luar biasa perikanannya.
Saya aja kan 12 tahun belajar perikanan dan bekerja di Sumatera Selatan. Iya Mas Mahmud ya. Di Pasena, di mana Mas Mahmud? Di mana? Iya, di Wahyuni Mandira, malah di Wahyu Sucinya. Mandira. Oke. Nah, jadi memang Banyu Asin ini sebenarnya salah satu sumbangsi terbesar ya, terutama patin dan ikan lele gitu kan Mas Mahmud. Karena makanan kita bukan kilo-kiloan lagi, sudah tonase gitu kan. Tonase ya. Luar biasa. Kalau kampung patin rasanya kurang pas, kayaknya kota patin gitu. Kota patin, jangan kampung ya, kota Ya, patin. Kalau ada kota mungkin kita masuk lah. Kalau kampung nggak kategori kampung gitu Mas Mahmud. Ya, Kodia lah, Kodia patin. Pantes dinasnya luar biasanya Banyuasin, dinasnya itu diri sendiri ya, dinas perikanan gitu ya. Ya, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin gitu. Makanya. Itu padahal banyaknya tawar ya. Ada laut juga Mas Mahmud kita. Ada laut juga ya. Ada juga kelompok nelayan gitu kan. Vename ada juga Vename berarti ya memang. Ada. Tapi kalau yang itu sebenarnya apa ya Mas Mahmud ya, kita tuh terkendala hutan lindung ya Mas Mahmud. Karena kalau di HL itu susah ya, kita nggak bisa ngebina gitu kan, karena kan ya susah, memang nggak boleh gitu kan kita ngebina kelompok-kelompok yang di kawasan hutan lindung gitu. Padahal kalau potensinya besar banget di situ Mas Mahmud. Mantap. Ya. Oke. Silakan Yuk Ira, ada yang nak ditanyain dari Oku Timur nih, jauh-jauh datang mampir ke Banyu Asin. Cukup, Kak. Makasih ilmunya. Oh iya, sertifikat sama-sama. jangan lupa. Ya, kami sudah coba dikit di samping rumah. Oke. Mantap. Pakai limbah lele. Mana? Bisa dilihat dah Yuk. Ini Ntar dulu ya. Aku cari. Cari Yuk Ira, mana Yuk Iranya? Yuk Ira mana? Nggak dilihat Yuk. Limbahnya Yuk. Limbahnya, cacingnya Yuk. Mantap, sudah nyoba ya. Pakai limbah lele ya. Nah, bukti dulu penyuluh perikanan ini sudah jadi pelaku usaha semua ini Mas Mahmud. Iya, lele Kalau pesa ya. Kalau penyuluh perikanan bukan pelaku usaha itu bukan asli, itu KW itu. Iya, luar biasa lah. Mana Mbak Ira, diliatin tuh. Katanya sudah coba gitu cacing. Oh iya, tapi di bawah ya Mbak Ira ya. Oh, itu tuh ya kelihatan betul-betul. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Kang Atong tadi itu, Bang Atong. Dan Bu Ira sudah mencoba menggunakan limbah kolam lele, cacingnya tadi saya lihat juga sudah muncul. Ya. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Mantap. Memang wong kita nih. Bang Kito gesit galo. Luar biasa. Banyu Asin, mantap. Silahkan Mas Mahmud, Kamis depan itu Mas Bowo loh. Jadi Mas Bowo Mas ini Bowo. penulis juga joinan dengan Mas Mahmud ya. Iya, yang gurame ya. Iya. Ya, pas gurame dengan air dangkal pakai kolam plastik itu memang bagus. Benar, Makanya kolam dulu- terpal gurami. Jadi betul. pemijahan di kolam terpal dangkal. Betul, itu makanya dulu diajukan langsung diterima penerbit karena memang unik. Nah, ini memang ilmunya bagus juga itu. Iya. Ya, semoga lancar. Gimana kalau nggak ada mungkin cukup di sini atau Ya, gimana ada yang lain? Benar, cukup di sini aja Mas Mahmud. Kita Oke. ibu-ibu sudah link absen ya. Kita akhiri pertemuan kita. Apabila ada saya kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maaf, ampun. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Ya. seluruh kelompok Talang Kelapa jangan meninggalkan ruangan. Selain dari kelompok Talang Kelapa, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan meeting ini. Baik, saya izin sebelum Ya, saya tutup. silakan Mas Mahmud. Terima kasih. Itu- Dilanjut. Itu kalau ada yang minta materi di chat saya upload ya. Silakan Oke. kamu download ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lain. Terima kasih. Mohon Mas. maaf kalau ada salah-salah kata, Mbak Eta. Ya, Bapak Ibu sama-sama. sekalian, Mas kalau ada Mahmud. yang kurang pas menggurui keterbatasan saya, semoga sekali lagi Bapak Ibu sekalian sukses, perikanan Banyu Asin semakin mantap dan maju. Amin, amin. Doanya semoga kita bisa lebih baik dan lebih baik terus. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya izin live ya. Makasih. Ya, silakan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu,
para penyuluh silahkan untuk meninggalkan ruangan kecuali kelompok Talang Kelapa, karena habis ini kita akan mengadakan pertemuan lagi. Silahkan yang bukan kelompok perikanan Talang Kelapa boleh meninggalkan ruangan. Kalau sudah absensi itu juga materinya bisa di-download ya. Ya, terima kasih Mbak Nur Hidayati. Nanti diikutin lagi ya Mbak ya, di Kamis depan itu kita bahas pemijahan gurami di kolam terpal. Ya, Pak Muhammad Yusuf, apakah ini anggota kelompok? Kita absen satu-satu ya. Pak Beni ada, Muhammad Soleh ada, Pak Nur Hidayati kalau udah download itu materinya dan sertifikat silahkan untuk meninggalkan ruangan. Sri Minarni, Sukma, kemudian Wawa, Wenoy, Ayu Permatasari, silahkan, nggak apa-apa ya, kita udah selesai acaranya. Sekarang kita akan lanjut ke pertemuan kelompok. Saya kunci dulu ruangannya biar nggak masuk orang. Oke. Saya kunci. Kuncinya mana ya? Kunci. Silahkan mau keluar aja. Saya lock ya.